Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali. Nah, untuk jadwal hari ini kita akan membahas materi untuk kelas 11 yaitu tentang polinomial atau ada juga yang menyebut suku banyak ya. Nah, langsung saja yuk kita bahas materinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian suku banyak. Ini banyak keluar nih. Ada dua cara, yang sebenarnya ada tiga cara, cuman yang sering dipakai ada dua cara. Jadi ini kakak jelaskan tiga cara ya. Maaf, dua cara ya untuk pembagiannya. Yang pertama itu pembagian suku banyak dengan strategi pembagian bersusun. Nah, ini tuh seperti apa ya? Namanya kayak pembagian biasa kalian waktu masih SD tuh. Pembagian yang pakai seperti ini nih. Nah, pakai seperti ini. Misalnya kayak 50 dibagi 2. Nah, seperti ini nanti ada di sini ketemu hasilnya. Seperti ini ya, ini dikurangi, nanti di sini ketemu yang namanya ini adalah sisa. Di sini hasil, seperti itu. Nah, ini pembagian bersusun tuh seperti ini konsepnya, tapi untuk suku banyak. Jadi di sini ada variabel X, ada pangkatnya juga gitu ya. Nah, sini kakak misalkan nih, kakak punya suku banyak yang berderajat 2. Jadi ini kakak ambil derajat tertingginya itu 2. Fx sama dengan A2x kuadrat ditambah A1x ditambah A0. Nah, kalau kakak bagi dengan X min K, ini memberikan hasil bagi HX dan sisa bagi S, itu maka berlaku nih. Fx sama dengan nih. Tadi pembaginya X min K dikalikan hasil bagi ditambah sisanya. Seperti itu, ini rumusnya berlaku seperti ini ya. Ini X min K pembagi dikalikan hasil baginya ditambah ini ada sisanya. Nah, pembagian bersusun ini nanti kita masukkan Fx ke dalam sini. Ini Fx-nya. Lalu ini ada di sini tuh nanti ada X min K-nya pembaginya. Di sini ada HX-nya. Lalu di sini ada S atau sisanya. Kita lihat caranya seperti apa. Nah, ini cara menentukan hasil bagi dan sisa pembagian bersusun. Dan strategi bersusun ya. Ini caranya, kalau kakak punya tadi berderajat 2 ya, A2 X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. Ini adalah Fx-nya dibagi dengan X min K. Ini adalah pembaginya. Nih, yang pertama. Caranya, nih suku yang paling kiri ya. Ini di sini A2X kuadrat. Ini kita bagi dengan suku paling depan dari pembaginya. Dibagi dengan X. Jadinya berapa? A2X ya. A2X kuadrat dibagi dengan X, jadinya A2X. A2X kuadrat dibagi dengan X, jadi tinggal A2X. Selanjutnya A2X ini kakak kalikan dengan pembaginya X min K. Jadinya A2X dikali X berapa? A2X kuadrat. Lalu A2X kakak kalikan dengan min K. Ingat tandanya ikut ya, min K. Jadi min A2XK. Nih, jadinya ini. Paham? A2X dikali X min K jadinya A2X kuadrat dikurangi A2XK.
Paham ya? Selanjutnya seperti pembagian biasa, kita kurangkan. Ingat, kalau Horner kita jumlahkan, kalau ini pembagian bersusun, kita kurangkan. A2x kuadrat dikurangi A2x kuadrat jadi 0 ya. A2x kuadrat dikurangi A2x kuadrat jadi 0. Selanjutnya ini A1x dikurangi dengan A2xk. Suku selanjutnya ini yang turun ditambah A0. Ini enggak ada ya, dikurangi berapa enggak ada ya A0. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita naik lagi nih, kita naik lagi. Suku yang derajatnya paling tinggi, ini yang depan. Seperti biasa, kita bagi dulu dengan X. A1X dibagi X. Jadinya kita peroleh berapa? A1. Ya. Jadi, selanjutnya A1 ini kita kalikan dengan X min K. Jadinya, taruh di bawahnya. A1 dikali X min K. Jadinya A1X. Sebentar. Oh, ini maaf. Ini substitusikan dulu, Kakak. Ini enggak Kakak tulis langsung ya. Ini belum Kakak kelompokkan nih. Oke. Ini kan ada X-nya ada 2 kan ini. Nah, Kakak bikin nih jadi sini. X-nya Kakak keluarkan, jadinya A1 ditambah A2KX. Nah, ini ya. Jadi di sini Kakak tulis gini ya. A1 ditambah A2K. Nah, maaf ya, ini Kakak salah. X. Nah, ini kita bagi dengan X. Jadi Kakak peroleh, nih, Kakak peroleh A1 ditambah A2K. Karena ini A1 ditambah A2KX dibagi X, jadi tinggal A1 ditambah A2K. Ya, ini kan X-nya ada 2, Kakak. Tadi nggak lihat ya, nih, kita keluarkan X-nya. Sekarang A1 plus A2K kita kalikan dengan X min K. Nih, Kakak peroleh A1X ditambah A2KX. Ini ya. Lalu ini dikalikan dengan K. Jadi A1 ditambah A2K dikali dengan K. Ingat tandanya ini masih negatif. Selanjutnya kita kurangkan seperti pembagian biasa. Ini kan kalau dikurangkan 0 ya ini. A1X ditambah A2XK dikurangi dengan A1X ditambah X2XK. A2XK ini 0. Selanjutnya tinggal tersisa A0 dikurangi. Negatif kali negatif kan positif ya. Jadi tinggal A0 ditambah A1 plus A2K dikali dengan K. Nah, ini ketemu. Ini yang disebut dengan sisa pembagian. Yang bagian atas disebut dengan hasil bagi. Biasanya ditulis HX, kalau yang sisa ditulis S. Nah, ya, kesimpulannya sehingga hasil baginya HX ini yang bagian atas. A2X ditambah A1 plus A2K. Lalu sisa baginya S. Ini, nih, A0, ini kayaknya Kakak kalikan ke dalam ya, jadi A0 ditambah A1K ditambah A2K kuadrat. Jelas? Atau ada yang ingin diulangi untuk pembagian bersusun ini? Jelas ya, Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Gak apa-apa nih Kakak pelan-pelan, yang penting kalian paham ya. Selanjutnya, ini ada metode yang lain. Yang tadi kita sempat nyari nilai suku banyak ya. Nah, kalau tadi kita dapat nilainya ini ya. Ini adalah nilai suku banyak. Nah, yang ini ada agak sedikit berbeda. Ini untuk hasil baginya, tadi belum Kakak bahas. Nah, ini metodenya apa? Yaitu dengan metode Horner. Nah, pembagian suku banyak dengan strategi metode Horner.
Jadi di sini misalkan untuk suku banyak berderajat 2, kakak misalkan A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0, kakak bagi dengan X min K. Berarti X-nya sama dengan berapa? Kan ini X min K. Nih kita bisa tuliskan X-nya sama dengan K-nya pindah ruas, jadi negatif K. Gitu ya. Kalau X plus, maaf ini positif, kakak salah. Dari negatif pindah ruas jadi positif. Kalau nanti yang positif pindah ruas jadi negatif. Berarti X-nya sama dengan K. Kalau ini X plus K, berarti X-nya sama dengan negatif K. Ya. X sama dengan K, kita tulis. Pembaginya di sini sama dengan K. Kalau nanti ini X plus K, di sini berarti negatif K. Menyesuaikan saja ya. Kalau tadi di sini AX plus AX min B, jadi X-nya sama dengan apa? B per A di sini. Nanti kalian bisa menyesuaikan saja untuk pembaginya. Ya kakak misalkan berderajat 2 dibagi dengan X min K. Kakak tuliskannya di sini. Sekarang kita tulis dulu koefisien dari X-nya. Dari pangkat tertinggi dulu. Pangkat tertinggi X kuadrat, koefisiennya adalah A2. Lalu X koefisiennya adalah A1. Lalu A0. Selanjutnya kalau Horner itu dijumlahkan. Kalau tadi yang bersusun itu dikurangkan ya. Nih, A2 turun. Nih, kita tulis A2. Kita kalikan dengan K, jadi A2K. Lalu kita jumlahkan. A1 ditambah A2K. Selanjutnya kita kalikan lagi dengan K. Kita dikalikan. Dikali dengan K. Kakak peroleh A1 ditambah A2K dikali dengan K. Selanjutnya dijumlahkan. Dijumlahkan jadi A0 ditambah, ini kan dikali ke dalamnya, A1K sama A2K kuadrat. A0 ditambah A1K ditambah A2K kuadrat. Ini disebut sisa. Hasilnya adalah ini. Tapi kan ini kan A2, lalu A1 plus A2K. Cuma, apa namanya, koefisiennya aja. Nah, kita gimana nih untuk menentukan X-nya? Nah, kita mulai dari yang paling sini. Paling kanan itu X-nya pangkat 0, lalu maju X pangkat 1. Kalau di sini nanti ada lagi X pangkat 2, seperti itu. Kalau ini suku banyaknya pangkat 2, dibagi ini pangkat 1 pembaginya. Berarti nanti hasil baginya itu 2 kurangi 1. Pangkat tertingginya jadi pangkat 1 ini. Kalau ini berderajat 3, dibagi ini pangkat 1, nanti di sini hasil baginya pangkat tertingginya X kuadrat. Gitu ya, nanti menyesuaikan aja. Cara menaruh apa namanya? X-nya yaitu yang bagian paling sini, paling dekat dengan sisa bagi itu dia konstanta saja, nggak ada X-nya. Semakin maju, semakin X-nya nambah 1 pangkatnya. Ini pangkat 1. Nanti kita lihat di soal ya. Nah, kita lihat ke soal. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak. Ini pakai cara Horner dulu nih, pas kita habis belajar Horner ya. Cara Horner. Angka pertama tadi gimana? Kita masukkan koefisiennya dulu ya. Berapa nih? Dari pangkat tertinggi. 2, 1, 2, lalu negatif 2, negatif 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pas ya. Ini pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 ini konstanta aja. Kita buat garis seperti ini. Lalu ingat tandanya plus. Ya, plus ya. Dibagi X min 1, berarti di sini X-nya sama dengan berapa? Ini kan X min 1, berarti X-nya sama dengan berapa? Pindah ruas, min 1 jadi 1 ya. Kita masukkan 1. Nah, sekarang kita kerjakan, 2-nya turun. Jadi 2
Lalu kita kalikan dengan 1. 2 kali 1. Di sini 2. Kita jumlahkan 1 tambah 2, 3. 3 dikali 1, 3. Kita jumlahkan 2 kali 2 tambah 3, 5. 5 dikali 1, 5. Kita jumlahkan lagi. 5 dikali negatif 2, maaf. 5 ditambah negatif 2, jadi 3. 3 dikali 1, 3. Negatif 6 ditambah 3, negatif 3. Oke. Ketemu. Ini adalah gampang ya. Ini adalah sisa. Ini sisa. Selanjutnya, ini adalah hasil bagi. Tapi ingat, seperti tadi yang kakak beritahu, kita tambahkan X-nya. Kalau ini pangkat 4 dibagi pangkat 1, berarti hasil baginya tinggal berapa? Pangkat tertingginya. 4 kurangi 1, pangkat 3. Ini kita masukkan 2X pangkat 3. Ditambah 3X pangkat 2. Ditambah ini 5. 5X ditambah 3. Kita lanjutkan. Gampang ya. Jadi kalau ada suku banyak ini dibagi ini, kita disuruh menentukan hasil bagi dan sisanya. Mudah ya. Selanjutnya, ini yang pakai apa namanya? Cara bersusun. Nih, pakai cara bersusun. Kita tuliskan. Ini pembaginya di sini. Ini pembagi X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, ini suku banyaknya. 3X pangkat 3 ditambah 6. X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6. Kita lihat suku awalnya dulu. 3X pangkat 3 dibagi X kuadrat. Tak perlu berapa? 3X ya. Oke, sekarang kita kalikan ini. Kita kalikan dengan pembaginya. Nah, 3X pangkat 3 dibagi X kuadrat berapa? 3X. Sekarang 3X kita kalikan pembaginya. 3X kita kalikan pembagian ini. 3X dikali X kuadrat. 3X pangkat 3. Ditambah 3X dikali 2X. 6X kuadrat. 3X dikali 3 jadi plus 9X. Sekarang kita kurangkan. Kita kurangkan 3X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 3, 0. 6X kuadrat dikurangi 6X kuadrat juga 0. Sekarang negatif 5X dikurangi 9X jadi negatif berapa? 14X. Ini negatif 6 turun ya, negatif 6. Nah, kita lihat. Pangkat tertingginya ini yang membagi berapa? 1. Sedangkan pembaginya berapa pangkat tertingginya? 2. Artinya di sini sudah tidak bisa membagi. Ya, ini sudah tidak bisa membagi X kuadrat ini. Berarti di sini ini adalah sisa pembagian. Berarti ini adalah S-nya negatif 4X. Maaf, negatif 14X. Min 6. Iya, min 6 betul. Min 6, ya. Lalu ini adalah hasil bagi atau HX-nya. Pertemuan. Kakak ucapkan terima kasih nih kepada adik-adik yang sudah datang. Ya, semoga tadi materinya bisa sedikit membantu adik-adik memahami materi polinomial atau suku banyak ya. Sebenarnya waktunya kurang kalau mau bahas soal karena
model soalnya atau tipe soal untuk suku banyak itu kan ya lumayan banyak, modelnya macam-macam. Mungkin di lain waktu nanti kakak bisa bahas. Dan kalau ada teman-teman yang mau join ke les matematika gratis, bisa join di grup Telegram atau grup WhatsApp kami ya. Itu saja dari kakak. Mungkin kakak akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Kakak ucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah datang. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.